apa yang bisa menjadi kenikmatan di muka bumi ini? Harta yang kalian miliki tidak ada artinya harta. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya apapun yang Anda miliki di dunia ini kalau Anda tidak mempunyai rasa cinta oleh kepada Nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati, dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang mereka itu dimuliakan bukan karena hidungnya yang mancung, tidak, wajahnya yang tampan juga tidak, badannya yang tegap tidak, tapi mereka itu dimuliakan karena di dalam diri mereka ada darah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketentuan Allah, siapapun yang memuliakan darah tersebut maka pasti Allah akan memuliakannya. Dan siapapun yang menghinakan darah tersebut maka Allah pasti akan menghinakannya. Sehingga pantas kalau Imam Ibn Hajar, beliau berkata bahwasanya orang cinta kepada zuriat Nabi dia akan mendapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama barokah hartanya, yang kedua bahagia hidupnya, dan yang ketiga dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita bisa meneladani Kiai Utsman, Kiai Ghazali, Kiai Kusyairi di dalam cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya insyaallah barokah hartanya, bahagia hidupnya, dan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati Habib Zainal Abidin Hasni, Habib Ahmad bin Syabakar, Habib Husin Al-Maghdar, wal Habib Al-Idrus, serta para habaib yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Saya berikan kaula muljaki para alim ulama, para kiai. Kalau bukan karena mereka, kita semuanya tidak mengenal siapa Nabi kita Muhammad. Kalau bukan karena mereka, kita semuanya tidak mengenal syariat Nabi kita Muhammad. Kalau bukan karena mereka, kita diundang semacam ini, kita tidak akan datang. Kalau bukan karena mereka, anak-anak kita tidak akan kita titipkan kepada mereka. Kalau bukan karena mereka, maka tidak ada lagi anak muda menghormat orang tua mengasihi anak-anak. Tidak ada lagi itu semuanya, tapi berkat mereka alhamdulillah kita mengenal bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lah para ulama yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah rahmatul abrar, sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Siapapun di antara kita yang menghormat para ulama berarti menghormat Nabi Muhammad. Siapapun di antara kita yang menggembirakan para ulama menggembirakan Nabi Muhammad. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan doa dari Nabi Muhammad, maka mintalah doa kepada para ulama. Yang demikian itu landasannya sabda Nabi kita Muhammad SAW, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang ke rumahnya orang alim, seperti kita sekarang ini alhamdulillah, kita semua datang ke rumahnya Kiai Ghazali, berarti sekarang kita sedang berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seperti yang kita laksanakan, kita bersalaman kepada para kiai tadi, berarti kita termasuk yang bersalaman dengan Nabi Muhammad.
Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama para orang alim seperti yang kita laksanakan sekarang, alhamdulillah di depan kita banyak orang alim. Berarti pada siang hari ini walaupun kepanasan, walaupun tidak enak, duduknya tidak enak, semuanya apalagi ibu-ibu pakai kipas dan sebagainya, tapi ketahuilah kita sekarang sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, maka nanti kelak di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya termasuk yang menjadi teman duduknya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan anugerah daripada Nabi Muhammad, sehingga kita diberikan minuman dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang kita muliakan, kita hormati, kita doakan tauladan kita, kedua kita, Kiai Ghazali bin Utsman serta keluarga besar daripada pondok yang dirintis oleh Kiai Utsman. Semoga mereka panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, ditambah cinta nabinya kepada mereka semuanya, dan anak keturunannya bisa meneruskan perjuangan daripada Kiai Utsman, Kiai Ghazali, dan semua para kiai sepuh yang ada di pondok ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya kepada kita yang sangat lengkap dan jelas, sempurna semuanya, Kiai Lutfi. Semoga beliau juga panjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan semua para asatidzah, Ustaz Saiful, dan semua para asatidzah yang saya tidak atau belum mengenal nama-namanya, tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah kami yakin mereka semuanya disebut namanya oleh Allah SWT, sehingga kita termasuk insya Allah semoga berada di dalam hati mereka, dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat para ulama. Amin, amin ya rabbal alamin. Para undangan, para wali santri, dan para santri dan santriwati yang berbahagia, alhamdulillah tidak terasa bapak-bapak, ibu-ibu, dari semenjak tadi entah jam berapa duduk di sini dengan sabarnya, bisa jadi 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam, tapi insya Allah tidak cuma-cuma, Bu. Karena apa? Karena semua rahmat yang Allah turunkan itu sumber utamanya itu dari majelis-majelis semacam ini. Sehingga dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Attas bahwasanya kalau sudah ada majelis semacam ini, di situ ada kiai, di situ ada zikir, di situ ada salawat kepada Nabi, apalagi di situ ada sebuah lambang-lambang agama, di mana kita semuanya diundang untuk menghadiri perayaan ihtitam atau haflatul imtihan daripada mereka-mereka yang menjadi para wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Saya masih teringat pertama kali saya berjumpa dengan guru saya yang di Makkah, Profesor Dr. Said Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Pertama kali saya berjumpa dengan guru saya di Madinah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, semoga Allah menjaganya, dipanjangkan umurnya. Pertama kali yang terucap daripada ucapannya adalah marhaban biwasiyatir Rasul. Selamat datang dengan wasiatnya Nabi SAW. Apa maksud daripada wasiatnya Nabi? Wasiatnya Nabi itu di dalam hadisnya disebutkan istausu bitolabatil ilmi khairan. Hendaknya kalian perlakukan para thalibul ilm itu dengan baik. Alhamdulillah kita datang semuanya ingin menghormat kepada para santri, ingin menghormat kepada para santriwati. Maka apa yang kita laksanakan pada siang hari ini pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami yakin insya Allah begitu ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pulang dari tempat ini, semua dosanya diampunkan, hajatnya dikabulkan. Yang belum dapat jodoh sudah waktunya Allah berikan. Yang belum pernah umrah dan ziarah semoga Allah tentukan dan takdirkan. Yang belum pernah mendapatkan keadaan bermimpi Nabi Muhammad SAW semoga Allah berikan, Allah tentukan. Dan keadaannya tidak baik semoga Allah rubahkan menjadi yang lebih baik. Dan tidak ada satupun di antara kita pada saat ini di siang hari ini yang sangat tidak enak, tapi semuanya kami lakukan untuk mendapatkan ridha Allah, meninggalkan tempat ini kecuali sudah dipastikan semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaula nikah bisa bahasa Madura, tapi Madura kaula nikah tak saya.
Neka pesen nak umina kaula, mon empian neka ada sama Madura, meni ada nakiai neka kang kolang, takut salah-salah. Tapi biasanya oleh Madura neka mau tak Madura kalau salah pak, oke. Nah, tapi kalau takut salah, maka nanti dia campur-campur deh. Alhamdulillah bu, empian neka tak rogi, panas-panasan tak rogi, jem-jeman tak rogi, datang kakak aja neka tak rogi, anak apa pula nak? Karena empian andi anak, andi cucu, andi ponakan ini kakakpi oleh anugerah seraja dari Allah SWT. Tak gampang bu. Orang ini kasih beri pondok nikah orang-orang pilihan. Orang yang beri pondok nikah, saya ngajar, saya kiaiina, saya ajar, saya kisantren, nikah orang-orang pilihan. Anak apa pula nak? Nikah debuna Nabi SAW. Debuna Nabi SAW nikah sahabat bi para ulama dalam awal-awal kitab. Untuk apa? Untuk supaya kita tahu ini loh kemuliaan yang sesungguhnya, yang menjadi harapan seluruh manusia. Ketika setiap orang baik di desa, di kota, yang laki maupun yang perempuan, ketika ditanya pasti akan menjawab sama jawabannya. Apa keinginan kita hidup di dunia? Pasti jawabannya ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin aman, ingin sentosa. Itu adalah orang bahagia. Ciri-cirinya 4. Bahagia, sejahtera, aman, sentosa. Itu adalah sebuah harapan daripada setiap manusia. Ketahuilah, orang yang semacam itu adalah orang-orang yang dari pesantren. Benih kaula nikah jebuna dan nikah mentang-mentang kaula nikah kiai, mentang-mentang kaula juga pesantren. Enten kaula nikah alhamdulillah nikah Ustaz Soiful nikah kancana kaula. Karena kaula S1 kaula dalua, S2 saya ambil di Unsuri Surabaya, S3 saya ambil di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah tinggal menunggu ujian tertutup. Mungkin Syawal saya sudah jadi doktor. Alhamdulillah. Saya cari itu semuanya. Tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah kalau kita menggali, mempelajari, memahami dan berusaha menghafalkan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Setiap orang bertanya, Pak, siapa sih orang yang mempunyai kriteria 4 itu? Bahagia hidupnya, sejahtera hidupnya, aman hidupnya, sentosa hidupnya. Silakan cari siapa di antara mereka. Tapi yang sifatnya bukan temporary, sifatnya bukan sementara, tapi seterusnya. Dia sebagai rumah tangga bahagia, dia dengan masyarakatnya bahagia, dia dengan kesehatannya bahagia, dia dengan hartanya bahagia. Bahagia dalam arti yang majemuk. Siapa mereka? Kalau kita katakan, oh itu pejabat deh, apalagi presiden, bahagia, semuanya ada, fasilitas ada, keamanan ring 1 yang diberikan oleh para polisi dan juga brimob itu. Tapi itu kan sementara. Kalau presiden itu lagi menjabat, tapi kalau sudah tidak menjabat lagi, tidak ada lagi fasilitas itu, tidak ada lagi keamanan itu, berarti bukan pejabat. Kalau begitu orang kaya, dengan kekayaannya dia bisa menyewa satpam, dengan kekayaannya dia bisa menyewa preman, dengan kekayaannya dia bisa membeli segala hal. Tapi ketika dia kaya, masalahnya kekayaan dan kemiskinan itu di tangan Allah, bukan di tangan mereka. Ketika mereka bangkrut, siapa lagi yang akan menghormat mereka? Siapa lagi yang akan membekengi mereka? Berarti bukan orang kaya. Kalau begitu dukun, kita masih ingat bagaimana Ponari. Kenal Ponari, Bu? Ponari itu yang kena petir itu, yang punya batu itu. Orang itu kalau mau ketemu sama Ponari itu katanya sampai ngantri 3 hari baru bisa ketemu. Sekarang siapa mau datang ke rumahnya? Gak ada yang datang ke rumahnya sekarang. Dukun juga seperti itu. Selama gak di penjara dia itu mulia, tapi kalau sudah penjara habis. Lalu tinggal siapa? Ulama. Ulama dimanapun dimuliakan, di desa dimuliakan, di kota dimuliakan, tambah tua tambah mulia. Ketika meninggal, yang kubur banyak, paling banyaknya manusia dikubur oleh masyarakat adalah ulama. Dan herannya setelah meninggal pun, ketika mereka sudah meninggal, tetap mereka itu datang ke makamnya untuk apa? Berziarah, mendoakan, bertawassul supaya hajatnya dikabulkan. Kenapa para kiai itu mulia? Harusnya kita itu meneliti. Harusnya kita memahami kenapa para kiai itu mulia. Apakah mereka wajahnya tampan seperti para hatta itu? Tidak. Apakah mereka terdiri pada orang-orang kaya? Tidak.
Tapi jawabannya karena di dalam hati mereka ada ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Neka hadis neka mun ampian muka kita koning bede di dalam awal halaman neka bede hadis neka. Sera beui, kehendaki kalaban Allah Ta'ala untuk bahagia hidupnya, maka Allah akan memperdalam dalam agamanya. Jadi empian jadi wali murid neka pondok neka anak-anak pian ajar molak anje neka empian apa lesen apa kan Ibu Zali. Alhamdulillah anak-anak pian mulai kacompo neka saya pun akhlak ke saya ibadahna saya muamalahna neka berkata serah berkata para kiai neka berkata guru-guru saya ngajar neka berkata ilmunya Rasulullah SAW ini. Oleh karenanya alhamdulillah Bu, empian mereka termasuk 15% saya kepilih, 15% yang dipilih daripada 100% daripada masyarakat Indonesia ini. Saya pernah suatu waktu, ketika saya belajar di Unsur di Surabaya, ada salah satu dosen saya Profesor Bawani itu berkata begini, orang Islam di Indonesia ini cuma tinggal 15%. Saya heran begitu mendengar ucapannya, karena saya pikir bahwasanya ini termasuk profesor yang suka nyeleneh. Tapi ternyata tidak. Ucapannya itu, perkataannya itu logis, bisa diterima dengan akal. Dia katakan, sekarang itu banyak orang Muslim, bahkan ratusan juta di Indonesia ini, bahkan dikatakan 86%, yang dulunya 95% sekarang sudah berkurang jadi 86%. Banyak, mayoritas. Tapi mereka itu cuma Islam KTP. KTP-nya Islam, tapi nggak sholat. KTP-nya Islam, tapi nggak zakat. KTP-nya Islam, tapi tidak berbakti pada orang tua. KTP-nya Islam, tapi kesehariannya, aktivitasnya tidak menunjukkan bahwa dirinya seorang Muslim. Lalu siapa yang 15%? Yang 15% itu adalah mereka yang nyantri di pondok pesantren atau alumni daripada pesantren-pesantren. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah dokter pian. Ngajarin apa pian? Kaulah ki enggak abana kaulah matoro kaulah neka ka Abu yang Maliki Makkah ka Habib Zain bin Ibrahim Smith Madinah. Neka ada bu. Abana kaulah neka kini jantung. Mon kaulah sedeh. Seumpama pian tak ada izin dari guru nah jangan pulang. Abi rela di sini. Kenapa? Ridhonya guru itu di atas segala-galanya. Ridhonya guru itu adalah yang menentukan ilmu kita bermanfaat atau tidak, itu adalah ridhonya guru. Oleh karena itu Pak Ampian Oni Kiai Ghazali neka saya paling susah neka bila Kiai Ghazali neka saya paling susah neka semakin. Kenapa polanya? Semua para kiai yang ada di pondok pesantren sekarang ini, paling susahnya, paling sedihnya mereka ketika sudah terjadi hafratul imtihan, mereka sedih. Kenapa? Akan melepaskan anak-anak didik mereka pulang kembali ke rumah. Ketika melepaskannya, Masya Allah, anak-anak kita ini yang santri-santri ini wajahnya bercahaya semuanya. Cahaya karena Quran, cahaya karena sholat jamaah, cahaya karena tahajud, cahaya karena mutolaah, cahaya karena bakti sama gurunya. Begitu pulang, gelap gulita. Gelap gulita karena sinetron, gelap gulita karena lihat perempuan, gelap gulita karena merokok, gelap gulita karena ini itu semuanya. Balik ke pondok sudah jadi gelap gulita. Banyak seperti itu. Sehingga kita sedih. Kita sebagai orang tua itu sedih. Sebagai guru itu sedih. Ini zaman fitnah Bu. Neka zaman fitnah. Mohon oleh hampir neka abdi pelehan. Lebih baik anak-anak santri gak usah pulang ke rumahnya. Tapi masalahnya kan kesian, mereka itu pengen juga makan enak, tidur banyak. Makanya anak santri itu biasanya kalau sudah pulang ke rumah kodoan. Kodoan makannya, kodoan tidurnya, kodoan jalan-jalannya, kodoan gak ada rotannya. Nah ini mereka. Ini sekarang Pak zaman, ambil satu contoh saja, ada Habib di Yaman. Habib itu namanya Habib Abdullah Haddad yang buat roti Haddad. Itu beliau yang mengarang kitab Nasaih Diniyah. Beliau yang mengarang kitab Risalah Mu'awana. Beliau itu umur 2 tahun sudah matanya buta karena kena cacar kering. Tapi umur 6 tahun walaupun buta, ibunya solihah.
Sehingga pantas kalau ulama mengatakan bahwasanya anak itu soleh atau tidak soleh tergantung pada ibunya. Kalau ibunya solihah, anaknya soleh-soleh. Walaupun kiai, walaupun ayahnya itu seorang maling, walaupun ayahnya seorang bajingan, tapi kalau ibunya solihah pasti anaknya soleh-soleh. Tapi sebaliknya, walaupun ayahnya kiai, tapi kalau ibunya solihah, tidak solihah, maka pasti anaknya juga akan menjadi seperti ibunya itu. Oleh karenanya Bu, kalau seumpama bapak-bapak punya istri yang tidak baik, cepat masukkan pondok anaknya sebelum jadi fotokopinya. Ini sudah jadi kenyataan. Saya punya kitab yang ke-16, alhamdulillah, untuk motivasi para guru untuk menulis. Saya tulis di dalam kitab yang berjudul Anakku Investasi Akhiratku, bahwasanya anak-anak kita ini tabiatnya, akhlaknya, karakternya itu ikut ibunya itu 60%. Ikut ayahnya 40%. Tapi ternyata penelitian yang terbaru yang dilakukan oleh Profesor Joe di Amerika sana, bahwasanya anak-anak itu karakter dan tabiatnya itu ikut DNA daripada ibunya, daripada orang tuanya, dan ikut DNA daripada ibunya itu sebanyak 75%, 25% ikut ayahnya. Sehingga lihat bagaimana kalau semua ibu-ibu tidak solihah. Alhamdulillah Bu, kaula nikah saya paling tak soleh. Saya paling coba di antara tretan-tretan kaula. Alhamdulillah tretan kaula nikah banyak saya mikir Rasulullah. Alhamdulillah. Berkat kenapa? Ina kaula nikah alhamdulillah. Lepasan alumni Lukulu, alumni Al-Amin, alumni Pondukarai. Nikah kaula nikah setiap hari khatam Quran alhamdulillah. Ina kaula alhamdulillah kaula nikah sumpah nikah. Sumpah di dalam majelis Rasulullah nikah. Nikah tak sembarang majelis makanya tengah para ulama mon ator-mator debu-debu saya tak pantas majelis nekah nekah majelis Rasulullah. Kula sumpah wallahil adim mulai kaula ingat dari semenjak kini sampai abah kaula sedeh nekah umina kaula petolek tahun akompol bi abah kaula wallahil adim tak pernah atengkar nekah tak pernah selisih nekah tak pernah ngamuk nekah ka suamina tak pernah marah tak pernah minta nekah tak pernah abantah nama boleh nekah tak pernah. Ane kau mina kaulah. Jadi oni alhamdulillah kaulah tak ada mobi habaib sejerajo luar kasah Mekah Madinah Hadramut pasti. Padahal ada saya oni, ada saya abalai. Nikah para habaib nikah sampaikan salamku sama ibu kamu, mintakan doa untuk saya. Saya rasanya nyampe akhir nikah. Kenapa? Kesalehan daripada seorang ibu, kesalehan daripada seorang istri. Maka nampian mengkero anak-anak nampian nikah soleh solehah. Saya penting pian solehah. Saya rasa nyorok pian soleha benilaki nampian dengan bodoh setan yang saya masuk ke dalam pikiran nampian bahwa mau kau lihat dedit soleha bib sementara suami tak soleh kebina apa bib tambah ke kebin main-mainan saya rasa nyorok kau lihat saja jadi kada dia soleh ini saya Allah Rasulullah napa polana kau lihat saja jadi termasuk saya diperintahkan untuk jadi orang soleh karena apa? Allah SWT sendiri yang mengatakan wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang ngurus orang yang soleh. Allah yang ngurus hidup orang yang soleh. Allah yang ngurus keuangan orang yang soleh. Allah yang ngurus keamanan orang yang soleh. Sehingga kabi ulama mereka mulja terus mulja sampai matinya lebih mulja. Anak papulana yurus kalaban Allah Subhanahu wa taala. Ampian mentorok neroah jadi orang tua ni kan ada seran, ada pada kaula pola. Apa kaula nikah saya mendiraki pondok Darul Dakwah. Alhamdulillah Neng Fatimah nikah ajar, Neng Fatimah binti Kiai Ghazali nikah ajar dengan mata kaula. Alhamdulillah kon olah bahasa Arab pondok dan nikah kanjeng moga-moga tambah barokah ilmuna, manfaat ilmuna. Nikah alhamdulillah apa kaula nikah saya mentaksis pondok. Alhamdulillah muridnya tahun ini lebih banyak kama kanjeng apa kasah. Kasah perak petong 1.500 muridnya. Jadi mulai MI sampai pasca sarjana berdiri kasar. Alhamdulillah Bu, Pak, apa nak kau nikah 3 hari sebelum saya deh. Tahu yang pian mau berdiri teroneroa, tero, apa nak kau Ya Allah, anak-anak kaki ke kantor. Lalu beliau berkata, tanah yang di pondok ini semuanya bukan dibeli dengan uangnya donatur atau uangnya pondok. Tidak ada uangnya habis. Mobil-mobil ini bangunan-bangunan ini dibangun bukan semuanya dengan uangnya donatur atau uangnya pondok, ada uangnya Abi di sini. Tapi dengarkan wasiatnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya saya wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk pondok ini.
Jadi pian mon aziarah ka abana kaula sampingna makom abana kaula ini beda lemari. Di dalam lemari ini beda sendal, beda kacamata, beda kaos, beda gamis, beda imamana. Jangan pian ada pun amator anak-anak nanti tak senang ngalak berkana orang tua. Entar kaula juga terong. Cuma karena kita ingat bagaimana abah saya sudah berikrar bahwasanya semua yang dimilikinya wakaf untuk Allah Ta'ala, maka kami tidak ada yang berani untuk mengambilnya. Tapi alhamdulillah Pak, anak Pak abana kaula nikah abri wasiat tidak nikah. Abana kaula abri sebab abri hikmana etoran aki jelas aki ka kaula sadaya jeung nikah. Napa? Ampian cek adelku, cek amator, cek abana kaula, abana ampian nikah termasuk saya jahat kan. Anak apa bolanya karena abana kaula? Karena saya berlandaskan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, wa huwa yatawalla sholihin, Allah yang mengurusi orang soleh. Alhamdulillah, saya sudah berusaha memberangkatkan kamu ke Hadramut, memberangkatkan kamu ke Makkah, memberangkatkan kamu ke Madinah untuk menjadi orang soleh, dan kamu sekarang sudah kembali kepada aku. Kamu sudah menjadi orang soleh. Bukan Abi yang mengurus, tapi Allah yang mengurus. Alhamdulillah Pak. Kampuan kaula, insya Allah saya berikan dia ada saya lebih bagus dari kampuan kaula. Mobil kaula alhamdulillah kayak kibar gitu lah, mobil Fortune. Insya Allah saya berikan dia kata Andi mobil Fortune. Alhamdulillah. Ada apa anak? Ini berkatnya iman, berkatnya ketakwaan daripada orang tua. Beginilah hidup. Maksud daripada ini semua adalah kalau bapak-bapak, ibu-ibu meletakkan anak-anaknya di pondok pesantren seperti ini, berarti bapak-bapak, ibu-ibu peduli kepada kebahagiaan anak-anak bapak dan anak-anak ibu, keamanannya, kesejahteraannya, kesentosaannya, bahkan kebahagiaan ibu semuanya. Kenapa? Kalau ibu nanti meninggalkan anaknya jadi bupati, jadi orang terkaya di Bondowoso, kalau mereka itu tidak bersedekah diniatkan untuk orang tuanya, nggak sampai kepada orang tuanya. Tapi kalau bapak ibu nanti anak-anak bapak ibu semuanya ini semuanya jadi ulama insya Allah. Kalau mereka itu nanti molang, ngajar, ada uang, nulis kitab, walaupun dia itu setelah mengajar berkata, ya Allah, aku tidak akan berikan hadiah daripada mengajarku, daripada mengarangku, daripada tulisan ini kepada ayahku, tetap sampai kepada ayah. Makanya Imam Syafi'i ini kak jebu amator heran sih. Orang muslim nikah andi anak lemak, andi anak petok, andi anak 11 ada situng saya bakalan menyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW. Pala nikah ke andikna orang tua saya paling molja mon pon sedeh nikah anak saya soleh, anak saya alim, nikah ke andikna saya paling molja. Semakin nikah Pak Bu, banyak orang saya posang, banyak orang saya susah, banyak orang saya tersesat. Banyak orang yang terombang-ambing, apalagi dengan kabar-kabar yang banyak macam-macam, ada yang hoak dan sebagainya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menjadikan umatnya terombang-ambing, tidak menjadikan umat itu dalam keadaan ragu, semuanya dalam keadaan mantap. Cuma kita saja tidak mau mempelajari. Mohon kaula saja jangan termasuk saya. Kehendaki di Allah Ta'ala termasuk orang yang saya bahagia bakalan dia akan ditanamkan ilmu agamanya. Alhamdulillah Bu, kepada kaulinan nikah Bu, mungkin contoh saya kalau tak saya nikah kaulinan. Setiap hari Bu, kaulinan mohon asalan Nabi umrah kaulinan, alhamdulillah, dan kaulinan merasa molje bit napa saya lakoni kaulinan nikah. Apa yang saya lakukan? Dan saya berwasiat, saya meminta kepada anak-anakku sekalian, para siswa dan para santri untuk melaksanakannya selama di rumah, dan itu menjadi sebab modal utama. Begitu kembali insya Allah kamu akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan keanugeraan pada Allah Ta'ala bermimpi Nabi Muhammad SAW. Saya kalau selamat sama ibu saya Bu, saya cium tangannya, lalu saya cium jidatnya, kemudian saya ke bawah, saya cium kaki setiap hari, dan alhamdulillah saya merasa mulia walaupun di depan siapa pun, walaupun depan orang, walaupun di jalan. Kenapa? Saya mau langsung mulia. Saya kalau cium kaki ibu saya mengatakan, ya Allah, aku minta ridho. Itu saja. Tapi semua kesulitan dimudahkan. Semua masa-masa yang harusnya kita akan melewatinya dalam keadaan yang sulit, dengan berkat kita itu bakti para orang tua dan cium kakinya orang tua, maka kita akan mendapatkan semuanya itu mudah untuk kita dapatkan. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada antum semuanya, pertama kali pulang ketemu sama ibu langsung cium kakinya. Pasti saya tanya sekarang mengatakan, wah malu Beb,
nggak enak dia gengsi. Ini setan. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya pondok pesantren itu menjadi bukti yang nyata kepada masyarakat. Kita lihat anak ibtidaiyah banyak kan? Satu kelas sampai 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas, satu ibtidaiyahnya. Naik sanawiyah sudah berkurang. Naik aliyah sudah berkurang. Kenapa berbeda sama yang di luar sana? Kelas 1 SD-nya berapa? 50. 2 SD-nya berapa? 50. 3 SD-nya berapa? 50. Sampai terus. Nggak berkurang. Tapi kalau di pondok lihat, berkurang atau tidak? Berkurang. Ibtidaiyah banyak. Sampai di pondok kami itu, ibtidaiyah itu ada sampai 11 kelas. 1 ibtidaiyah. 2 ibtidaiyah, 11 kelas. 3 ibtidaiyah, 8 kelas. Terus, begitu sanawiyah berkurang, aliyah berkurang. Apa maksudnya? Supaya kita paham, setan itu tidak mau anak-anak ibu menjadi orang alim, itu tidak mau. Digodanya dengan perempuan, digodanya dengan pelanggaran-pelanggaran, digodanya dengan HP, digodanya supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi para dai-dai yang akan mencegah misi dan visi daripada setan itu akan terlaksana kepada umat ini. Kita semua akan dijadikan celaka. Oleh karena Bu, alhamdulillah syukur yang gak ada habis-habisnya, karena bapak-bapak, ibu-ibu alhamdulillah punya anak berada di pesantren. Ini adalah pendidikan yang terbaik, pendidikan yang paling menjamin. Kenapa? Tidak ada lulusan pesantren pun kecuali pasti punya pekerjaan. Tapi kalau lulusan pendidikan formal belum tentu punya pekerjaan. Kalau lulusan pesantren pasti punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan, ada saja yang mau dikerjakan. Kenapa? Mereka tahu pertama kali yang diajarkan oleh mereka, oleh para guru-guru kepada mereka adalah hadisnya Nabi SAW. Ketika seseorang berada di dalam rahim ibunya selama 120 hari, maka Allah menentukan ajalnya, rizkinya, dan lain sebagainya. Sehingga para santri itu tahu bahwasanya rezeki kita tidak akan kemana-mana. Beda sama di luar sana itu. Oleh karena alhamdulillah Pak, Bu, bedanya itu waktu saya kemarin kedatangan Bapak Ketua MPR Zulkifli Hasan, saya juga pernah diundang oleh anggota DPR pusat untuk memberikan sebuah masukan diminta oleh Bapak Presiden, di mana masukannya itu bagaimana cara merevolusi mental masyarakat. Karena pondok kami termasuk pondok yang disegani mungkin di Jawa Timur, sehingga kami diminta untuk memberi pemasukan. Maka kami katakan, mental yang mana yang mau direvolusi? Mentalnya sudah nggak ada. Mental kita itu nggak ada, budaya kita nggak punya. Ini masyarakat kita sekarang ini, kenapa? Karena kita nggak punya nilai. Nilai-nilai sudah hilang. Kita nggak punya budaya sendiri, nggak ada orang yang mengikuti. Budaya orang Indonesia nggak ada, tapi yang ada kita orang Indonesia ikut budaya asing. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, kenapa sebabnya? Sebab utamanya karena sistem pendidikan sudah tidak lagi diindahkan. Karena sistem pendidikan Nabi Muhammad sudah tidak lagi diterapkan, sehingga yang terjadi adalah manusia-manusia yang seperti binatang-binatang itu. Oleh karena itu Bu, beruntung bagi anak-anak yang belajar di pondok pesantren. Saya berkata begini bukan berarti saya anti formal. Saya sudah katakan bahwa saya S1, S2, S3, saya di pendidikan formal, alhamdulillah. Tapi saya mencari itu bukan untuk menjadi seorang dosen, tidak. Karena saya alhamdulillah punya murid 7.500, uang juga punya, mobil juga bagus. Kami bukan cari gaji, tidak, alhamdulillah. Tapi saya mencari gelar dokter itu hanya untuk buat senjata saja. Senjata apa? Senjata untuk dakwah. Kalau saya berkata begini, lalu ada dokter di situ, ada profesor atau ada S1 atau ada anak-anak di pendidikan formal, pasti akan mengatakan begini. Ya pantas kalau Habib itu berkata begini. Itu kan Habib Kiai itu kan musuhnya dokter sama profesor. Tapi kalau saya sendiri dokternya, saya sendiri profesornya, saya sendiri rektornya, mau bilang apa? Hanya itu saja. Ini sudah saatnya. Apa gunanya Pak, Bu? Apa gunanya dapat doktor, gelar doktor dan sebagainya, tapi akhlaknya orang tua nggak ada? Apa gunanya? Ini zamannya sekarang ini. Coba tanya pada ibu-ibu ini. Tanya pada ibu-ibu yang ada sekarang ini. Berapa banyak ibu-ibu yang tinggal dengan anak laki-lakinya? Sedikit. Yang banyak anak ibu-ibu tinggal dengan anak perempuannya. Ini adalah sebuah penelitian yang harus teliti seharusnya. Untuk apa? Bahwasanya sekarang ini banyak ibu-ibu yang mendapati anaknya yang dibina, yang dirawat, yang dia berkorban untuknya, yang malam-malam kadang tidur enak, ketika anaknya nangis dia bangun, ketika dia nggak punya uang dia jual emasnya. Berapa banyak, semua itu pengalaman itu.
Ketika anaknya sakit dulu, begitu besar, begitu kawin, dia mengutamakan istrinya daripada ibunya sendiri. Banyak apa tidak semacam ini? Banyak. Kalau ada semacam itu Pak, lebih baik ceraikan istrinya. Masih banyak yang nganggur. Kenapa saya kata demikian? Daripada dapat laknatnya Allah, daripada dapat laknatnya malaikat, daripada dapat laknatnya semua manusia, dan orang semacam itu tidak akan senang. Dan imbas ketidakbahagiaannya, imbas ketidaksenangannya itu berada, siapa yang merasakan? Dia merasakan istri itu sendiri dan anak-anaknya, naudzubillah. Oleh karenanya yang namanya pembina rumah tangga itu harus sama-sama. Suami harus menjadi pembantu bagi istrinya untuk meraih ridho Allah. Begitu pula istrinya harus membantu suaminya bagaimana cara mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sekarang ini sudah tidak ada. Sebabnya apa? Sebabnya ibu-ibu sendiri. Bahkan mungkin Bu, saya mau bercerita, ada satu orang yang sukses. Menurut pandangan masyarakat sekarang ini sukses. Karena apa? Gajinya besar. Baru-baru ini saya ditelepon sama seseorang PNS dari Jakarta. Pekerjaannya itu adalah seorang PNS di bagian perpajakan. Itu gaji pokoknya saja, karena dia itu bagus jobnya, bagus kedudukannya, itu satu bulan dia terima gaji sebanyak 27 juta. Mau nggak Bu, punya anak, punya suami, gajinya 27 juta. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum berakhir. Kemudian dia bercerita, dia telepon saya, Bib, saya boleh bertanya? Ya silahkan. Saya alhamdulillah Bib, walaupun ayah kami sudah meninggal Bib, meninggalkan adik-adik kami, keluarga besar, dan kami tinggal di rumah besar Bib, saya menanggung Bib, listriknya saya, yang menanggung beras makannya semua saya, yang menanggung biaya pendidikan adik-adik saya. Alhamdulillah Bib, saya dapatkan rezeki, saya dapat gaji yang bagus. Cuma Bib, saya dapat musibah kira-kira 3 bulan yang lalu. Apa musibahnya? Ibu saya kena stroke. Nah, mulai saat ibu saya kena stroke itulah sampai sekarang seakan-akan yang namanya bencana nggak pernah berhenti, Bib. Saya itu sudah mendapatkan surat teguran yang ketiga kalinya, Bib. Loh kenapa? Ya karena ibu saya, Bib, semenjak kena stroke itu kalau sudah jam 2 malam, dia minta dibangunkan, minta dimandikan dengan air panas. Mana saya itu harus membawanya tukang mandi, siapkan air panasnya, kemudian siapkan handuknya, memakaikannya pakaian lagi, lalu mengembalikannya kembali ke tempat tidurnya. Itu bisa menghabiskan waktu 2 jam. Padahal saya Bib, rumah saya di Depok, saya pulang kerja itu Bib sampai ke rumah itu jam 9 malam. Jam 6 pagi saya berangkat lagi, kalau tidak macet Bib. Saya terlambat. Panjang lebar dia cerita. Saya tanyakan, dia ditanya apa Pak? Apa jawaban dia? Saya mau bertanya Bib, gimana hukumnya kalau seumpama ibu saya suntik biar cepat mati? Mau Bu? Nah, inilah Bang, ini yang dicari-cari mereka seperti ini. Dohirnya, batinnya gak ada, hormat sama orang tua gak ada. Alhamdulillah kami hormat. Kami berlima bersumpah bahkan nggak bakalan kami mengatakan tidak kepada ibu. Apapun yang diminta, walaupun nyawa kami yang diminta, kami akan mengatakan demikian. Kenapa? Karena saya belajar ilmunya Nabi Muhammad. Karena saya tahu di dalam hadis disebutkan bahwa saya ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kalau kita ingin tahu ridhonya Allah kepada kita bagaimana caranya? Lihat orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, maka pasti Allah juga ridho. Tapi kalau orang tua tidak ridho, maka pasti Allah juga tidak akan ridho, bahkan murka kepada kita. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya disebutkan di dalam Akhlak Ibadi, di dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, di mana Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang berbakti pada tuanya, sampai beliau berkata, "Fal yakmalil baru masya'an yakmal falan yadkhulan nar, wal yakmalil aku masya'an yakmal falan yadkhulan jannah." Silahkan orang yang berbakti pada tuanya lakukan apa saja daripada dosa-dosa yang besar, tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, silahkan orang yang durhaka itu melakukan ketaatan yang bagaimanapun macamnya, walaupun haji yang mabrur, walaupun sedekah yang sebaik-baiknya, walaupun jihad fisabilillah, tapi kalau dia termasuk yang durhaka sama orang tuanya, maka tidak akan memasukkannya ke dalam surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ini sekarang zamannya Pak. Coba lihat, baru-baru ini ada video yang sangat viral. Anak kelas 5 SD. Dia begitu pakai pakaiannya, baju SD-nya, dia pakai sabuknya, lalu dia minta uang sama ibunya. Kebetulan ibunya nggak punya uang. Sehingga ibu yang mengatakan, "Nak, saya belum punya uang hari ini. Besok saja ya, saya lipatkan, saya akan gandakan."
Apa dia? Tidak, saya punya uang sekarang. Nggak ada nak. Apa yang dilakukannya? Ditempelin ibunya. Ini viral videonya di mana-mana, dan hebatnya lagi di sampingnya ada orang tuanya, ayahnya lagi duduk-duduk di atas kursi sambil merokokan begini. Tapi diam saja dibiarkan. Yang ibunya bodoh, yang ayahnya juga bodoh. Ini zamannya. Ini banyak yang terjadi semacam ini, banyak. Padahal Pak, Bu, saya mau tanya kepada Ibu sesuatu yang untuk menyingkap dan membuktikan bahwasanya apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Yang ngasih hidup mati itu siapa? Jawab semuanya. Yang ngasih hidup mati siapa? Allah. Yang ngasih sehat atau sakit siapa? Allah. Yang menjadikan orang kaya atau miskin siapa? Allah. Menjadikan orang ada masalah atau tidak ada masalah siapa? Allah. Yang menjadikan orang bahagia atau susah siapa? Mau cari di mana kita? Kita sudah tahu jawabannya, datang dari Allah. Sistem yang berlaku di muka bumi ini adalah sistem yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu-ibu pengen tahu sistem kayak begini, Bu, ini isinya apa? Air, ya kan? Kalau semua saya tumpahkan, tumpah apa tidak? Sistem yang berlaku, tumpah. Kalau sudah dituangkan, tumpah. Begitu pula kalau sudah orang nggak sholat 5 waktu, mau senang hidupnya. Orang nggak bakti sama orang tua, mau senang hidupnya. Orang main riba, mau senang hidupnya. Orang berjudi, mau senang hidupnya. Orang yang mencelakai tetangganya, mau senang hidupnya. Orang yang gak hormat kepada tamunya, gak senang hidupnya, mau senang hidupnya. Gak bakal senang, karena Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja laki maupun perempuan yang beramal soleh tapi dilandasi dengan keimanan, maka pasti kami akan berikan kehidupan baginya. Siapa yang berkata? Allah yang mempunyai kebahagiaan dan kesengsaraan. Allah yang mempunyai kehidupan dan kematian. Allah yang berkuasa di atas segala macam kekuasaan. Dia yang mengatakan akan kami berikan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Sekarang bagaimana caranya, Pak? Tanpa belajar di pondok pesantren, mau sholat 5 waktu, bagaimana mungkin? Mau hormat sama orang tua, bagaimana mungkin? Kita sudah lupa ada hadisnya Nabi yang menjadi standarisasi kehidupan. Hadisnya Nabi ini, sebagaimana Nabi SAW telah mengungkapkannya sebelum meninggal, kita mempunyai Nabi sebaik-baik Nabi, kita mempunyai Rasul sebaik-baik Rasul. Beliau sebelum meninggalnya telah bersabda, Aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan agama yang aku bawa ini sangat jelas, terang, menderang. Secara mendetail aku jelaskan. Tidak ada satu kebaikan pun yang aku ketahui kecuali sudah aku beritahukan kepada kalian dan aku perintahkan kalian melaksanakannya. Dan tidak ada satu keburukan pun yang aku ketahui yang akan membahayakan kalian kecuali aku sudah peringatkan kalian untuk tidak melakukannya, dan aku peringatkan, aku melarang kalian untuk melakukannya. Di antaranya disampaikan Nabi Muhammad. Camkan baik-baik ini, Pak, Bu. Nabi bersabda, Innal birra la yabla wa dzamba la yunsa Waddayan la yamut faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudah. Yang namanya kebaikan tidak mungkin dilupakan. Yang namanya dosa tidak mungkin tidak dicatat, pasti dicatat. Yang namanya zat yang maha menuntut balas selalu ada mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Kalau sudah kamu tahu 3 hal itu, kata Nabi Muhammad, silahkan lakukan apa saja, tapi ingat, fakama tadinu tudah. Apa dia kama tadinu tudah? Sebagaimana kamu berbuat sesuatu, apa yang kamu lakukan itu hutang kepada Allah. Kalau kita berbuat baik, berarti Allah hutang kepada kita kebahagiaan. Kalau kita berbuat dosa, berarti Allah hutang kepada kita kesengsaraan. Ini yang terjadi, nggak mungkin, karena ini sistem yang berlaku di muka bumi ini. Beda orang yang apa, Bu, orang kaya raya di Surabaya, bahkan dia dijuluki rajanya besi karena bisnis besi. Ini orang nggak sholat, bahkan ini orang rentenir. Alhamdulillah, semoga di berdosa nggak ada rentenir di sini. Tahu kan rentenir? Apa rentenir? Pinjamkan uang 1 juta kembali 1.100.000. Hati-hati, itu dosanya kata Nabi Muhammad lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Setiap hari dia akan mendapatkan dosa itu. Setiap hari, selama belum dilunasi dan belum dikembalikan uangnya, akan seperti itu dosanya. Ini rentenir. Gak pernah dekat kepada ulama, gak pernah nyabis kepada ulama, tapi alhamdulillah harta saya melimpah barokah. Daripada keberkahannya saya itu bisa setiap tahun kalau gak umroh haji, semua keluarga saya berangkatkan umroh.
dia menantang kepada Allah. Ingat Bu, Pak, jangan menantang pada Allah. Kita nggak punya kekuasaan sama sekali. Kemuliaan yang kita dapatkan, anak, istri, harta, benda, bahkan nyawa, ini semua datangnya daripada Allah. Lalu Allah yang ditantangnya, lihat bagaimana ketika Allah ditantang. 1 minggu kemudian kecelakaan. Mobilnya Mercedes-Benz. Walaupun Mercedes-Benz yang dikatakan bahwasanya pengamanan terbaik mobil yang dinaiki oleh seorang manusia itu adalah Mercedes-Benz. Tapi lihat bagaimana kaki kirinya itu habis melepuh, hancur. Dibawa ke rumah sakit Edi Husada, katanya dokter di sana ini harus diamputasi. Dengan sombongnya dia mengatakan, saya punya uang banyak, saya tidak mau berjalan dengan 1 kaki. Saya nggak mau diamputasi, saya akan memperbaiki. Hancur sudah. Ini kalau nggak dipotong nanti ditanas. Dia nggak peduli, saya akan mencari rumah sakit yang lainnya. Dengan sombongnya, akhirnya apa? Dibawa ke Singapura. Ada di Singapura itu 1 malamnya itu sampai 15 juta. Itu kamarnya saja 15 juta itu. Subhanallah, di sana dia akhirnya katanya dokter sana ini harus dipotong, diamputasi juga. Kalau enggak bakal ditanas. Tidak, saya akan berusaha dengan uang saya melimpah ini untuk mengobatinya. Ada kemungkinan tapi kecil. Kemungkinannya cuma 20%. Enggak apa-apa walaupun kecil. Itu pakai sinar merah katanya. Akhirnya apa? Ada di Singapura selama 6 bulan, Pak. 6 bulan setiap hari 15 juta. Akhirnya mobilnya dijual, rumahnya dijual, tanahnya dijual, sampai numpuk utang, sampai 6 bulan belum sembuh juga. Akhirnya ditanes dan harus dipotong juga. Setelah potong baru pulang ke Indonesia. Habis hartanya semuanya. Ya kita paham, siapa yang mau ngasih kebahagiaan? Makanya Bu, cek dengan kesehatan Bu. Mon beda orang yang saya zalimi impian, cek dengan orang saya zalimi tak senang odina. Orang saya zalimi pasti senang odina. Orang yang suka bohong gak bakal senang hidupnya. Yang suka dibohongi dia senang hidupnya. Orang yang suka tipu gak bakal senang hidupnya. Yang ditipu dia senang hidupnya. Orang yang suka mengejek-ngejek orang lain, yang suka mencaci maki orang lain, nggak bakal senang hidupnya. Yang dicaci maki bakal senang hidupnya. Karena apa? Allah, Nabi Muhammad telah bersumpah. Inilah uqsimu ala salasin. Aku bersumpah terhadap 3 hal. Ini sumpahnya Nabi. Ada 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama kata Nabi Muhammad, madulima abdun bimadlamatin fasobara 'alaiha illa wazadahullahu izzan wa rifqatan. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh seseorang lalu dia tidak membalasnya, lalu dia sabar menghadapinya, kecuali pasti Allah akan menambah kemuliaannya dan kedudukannya. Itu yang pertama, sumpah. Gak usah sumpah saja, Nabi Muhammad pasti apapun yang dikatakan benar. Kalau kita ingin tahu kebenaran ucapannya Nabi yang sudah nyata adalah suatu waktu pernah Nabi Muhammad, ada sahabat Abu Hurairah datang. Kemudian di pangkuannya Nabi itu ada Sayyidina Husain, datunya para habaib. Masih kecil, umurnya 2 tahun. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, ini anakku ini, putraku ini, Husain ini nanti punya anak namanya Ali. Ali itu adalah orang yang paling baik ibadahnya sedunia. Nanti Ali itu, putranya Husain ini, dia akan punya anak namanya Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang paling banyak ilmunya di dunia ini. Subhanallah, Sayyidina Husain punya anak belasan orang. Ketika terjadi perang Karbala, itu Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, anak-anaknya dipenggal kepalanya, anak-anaknya itu semuanya itu dibunuh kecuali 1 orang. Siapa 1 orang? Ali. Kenapa kau tidak terbunuh? Padahal umurnya pada waktu itu sudah 16 tahun. Dia juga mengangkat pedang bersama ayahnya, tapi pada saat itu dia tidak mampu untuk membela ayahnya karena pada waktu itu dia kena penyakit semacam suatu penyakit yang menjadikan dia itu lumpuh, nggak kuat untuk bangun. Sehingga Pak, kenapa tidak meninggal pada waktu itu? Karena Nabi Muhammad menyebutkannya. Sampai kawin, sampai dia menjadi ahli ibadah. Dan lihat bagaimana kenyataannya. Begitu beliau kembali lagi Madinah, dia menjadi ahli ibadah. Dan ibadahnya disebutkan di dalam sebuah sejarah bahwasanya beliau itu setiap harinya melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat. Sehingga beliau dapat julukan As-Sajjad. Beliau juga bisnis. Beliau juga pedagang. Kalau sudah dapat untung beli budak, dapat untung beli budak, dapat untung beli budak. Pas malam lebaran, itu budak dihitungnya sebanyak 1000 budak, dimerdekakan semuanya untuk Allah SWT. Paling banyak ibadahnya. Nah ini sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir itu gurunya siapa?
gurunya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq gurunya siapa? Gurunya Abi Hanifah. Abi Hanifah gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau ini adalah orang yang paling alim di muka bumi, sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, oleh karena Bu, kalau sudah Nabi Muhammad mengatakan, jangan kita ragu lagi. Yang bikin kita ragu siapa? Setan. Jangan mau lagi. Jadi orang marah-marah jangan. Kata Nabi Muhammad, orang yang suka marah itu adalah orang yang paling lemah. Innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu, orang yang jagoan itu adalah orang yang ketika marah dia bisa menguasai dirinya. Tapi orang yang lemah itu kata Muhammad, orang yang tidak bisa menahan marahnya. Orang yang suka marah gak bakal senang hidupnya. Orang yang suka dimarahi dia bakal senang hidupnya. Jadi istri kalau dimarahi suami, sabar, dia akan senang hidupnya. Tapi jangan suaminya dimarahi. Ini sekarang zamannya kebalik. Dimana suaminya dimarah-marahi terus, sementara istrinya, suaminya mau marah takut. Oleh karenanya, kenapa kok banyak ibu-ibu sekarang tinggal sama anak perempuannya? Karena dia itu melihat suaminya takut kepada istrinya. Kalau sudah takut kepada istrinya, berarti pengaruh ibunya sudah tidak ada lagi di rumah itu. Makanya nggak ada yang sudi ibu-ibu tinggal sama anak laki-lakinya. Hati-hati, apakah anak santri mau jadi seperti anak seperti itu? Ada yang semacam itu? Kalau ada yang sudah terlanjur, ceraikan saja, cari gantinya. Lebih baik daripada dapat laknatnya Allah Ta'ala. Jadi harusnya seorang ibu itu tinggal dengan siapa? Dengan anak laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Lalu kenapa dia itu senang tinggal sama anak perempuannya? Karena suaminya takut sama anak perempuannya, sehingga apa? Dia bagaikan raja di rumahnya. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu, hati-hati Bu. Nah, ini yang pertama, sumpahnya Nabi. Yang kedua, kata Nabi bersumpah, ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fataha Allahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu, minta-minta sama orang. Coba lihat pengemis. Gak ada orang yang minta-minta sama orang, kecuali pasti Allah membukakan baginya pintu kefakiran sebanyak itu. Cari di Indonesia ini ada orang yang minta-minta pengemis kemudian jadi orang kaya, gak bakal ada. Seumur hidupnya jadi pengemis. Kenapa? Ini sumpahnya Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad bersabda, mana qasamalun min sadaqah bal yazdad. Tidak berkurang yang namanya harta dengan sedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Kalau mau buktikan, ayo buktikan sekarang. Ayo kumpulkan sedekahnya, insya Allah bertambah. Yang sedekah sekarang insya Allah akan ditambah berlipat-lipat insya Allah. Ayo baca salawat. Salatullah salamullah ala Apa yang bisa menjadi kenikmatan di muka bumi ini? Harta yang kalian miliki tidak ada artinya harta. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya apapun yang Anda miliki di dunia ini kalau Anda tidak mempunyai rasa cinta oleh kepada Nabi Muhammad.